Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah lama ya nggak bikin video tentang unboxing. Jadi sekarang karena lagi booming, lagi baru-baru keluar, kita pesen sebuah versi baru yaitu MN86 ya. Ini saya ambil versi kit ya, agak lama karena dari Cina. Jadi saya sekitar nunggu 2 mingguan untuk dapat versi ini kit saja, jadi tanpa elektrik. Jadi ini saya dapat harga 1.080.000, itu udah sama ongkirnya sampai Indonesia. Jadi udah lumayan, ini besar banget ya, besar banget kalau dibanding dari boxnya aja, dibanding yang lama itu boxnya kayak gini. Nah, jadi kelihatan banget perbedaan ukurannya antara MN86 sama MN90. Jadi untuk skalanya sebenarnya sama-sama 1:12, tapi karena MN90 ini Defender 9D90 jadi lebih pendek ya, mungkin ini jadi lebih besar dan sepertinya skalanya lebih scale seperti itu, lebih mirip aslinya. Jadi kita buka aja. Sebenarnya kenapa saya ngambil MN86 yang versi K bukan yang KS, karena untuk K dan KS itu perbedaannya cuma ada di aksesoris. Jadi aksesoris di bodinya ada ban serepnya, terus dari bumpernya, terus juga dari, kalau nggak salah itu dari bearing dan bushingnya. Jadi saya rasa untuk K ini untuk sekedar untuk mencoba gimana sih. Jadi dalemannya itu masih sama semua. Jadi untuk mesin dan segala macamnya itu masih sama. Jadi saya putuskan untuk ngambil versi yang 86K saja, itu untuk sekedar nyoba. Kita buka. Dalamnya ini ada tutupnya, sama yang paling kelihatan itu bodi. Nah, ini bodinya itu dari hard ya, dari hard, dan kalau dilihat di sini scale banget ya, detailnya dapat banget itu untuk bodinya. Tapi karena ini yang versi K, jadi aksesorisnya nggak sebanyak yang versi KS. Jadi dia nggak ada roof rack, terus nggak ada tire hanger yang di belakang untuk masang ban cadangannya, terus juga bumpernya itu sedikit berbeda. Ini untuk bodinya saya ambil warna hitam karena menurut saya lebih cocok aja untuk model Mercy G500 ini, untuk warnanya hitam itu lebih laki aja. Terus selanjutnya yang di sini ini dia dapat part-part plastiknya. Jadi di sini ada dinamo, saya pakai dinamo 390. Jadi kalau misalkan teman-teman beli gearbox single speed itu dapatnya dinamo 370. Kalau ini dia dapat dinamo 390. Jadi sedikit lebih besar, dan dia posisinya di sasis itu ada di depan. Ini kita buka aja, ambil. Jadi di sini dapat, nah ini untuk elektriknya, elektrik istilahnya tuh gearbox yang ada di depan itu dapat heatsink, terus dinamo 25T, terus di sini ada pair untuk shocknya, terus kabelnya udah dapat yang banana, juga udah kabel AWG, terus dapat grease. Terus juga di sini gearboxnya yang masih pakai gear plastik. Terus di sini ini apa ya? Ini untuk sasis ya. Jadi ini untuk sasis, untuk tempat baterainya, terus juga untuk mount sasisnya, terus juga untuk dudukan di tengah sasisnya juga. Ini untuk dipasang di sasis. Terus ini perintilan-perintilan kecil. Saya juga belum tahu konstruksinya gimana, karena nanti saya akan baca buku manualnya dulu. Jadi ini sepertinya buat shock. Ya, ini buat shock breakernya, ini tabungnya, ini terus untuk yang bagian bawahnya, ini untuk part-part shocknya. Terus next ada lagi.
Ini adalah untuk interior ya. Ini untuk interiornya, bagian dashboard, terus juga pintu, nanti tinggal dipasang di bodinya. Terus ini kap mesinnya bagus ya menurut saya, jadi nggak terlalu banyak dikasih embel-embel MN di sini, dia cuma ada di grill depannya kalau nggak salah. Ini pintunya, jadi pintunya bisa dibuka, jadi beda dengan MN yang lama. MN yang baru ini dia pintunya bisa dibuka, jadi scale-nya bisa lebih dapat lagi. Ini juga perintilan bodi lainnya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ini bannya udah dapat velg model kaleng, tapi menurut saya ini kayaknya soft, tapi untuk bagian pinggirnya dia agak keras. Jadi antara tengahnya soft tapi pinggirnya keras. Nanti kita coba mainnya gimana. Selanjutnya ini ada lagi, kita buka lagi. Ini gardan ya, untuk keperluan gardan. Ini ada as gardannya depan dan belakang, terus ada gear tengahnya, terus juga ini gear pinion gardannya, dan juga dapat servo masih plastik ya. Jadi teman-teman bisa upgrade pakai servo metal, bisa pakai JX, bisa pakai ZD Racing, dan juga ada grease. Dan sini yang agak disayangkan untuk versi K ini dia nggak pakai bearing, dia pakainya bushing. Jadi teman-teman bisa beli sendiri bearingnya di toko bangunan, di toko bearing juga, mungkin bisa jadi lebih baik buat gardannya. Ini saya rekomendasiin langsung diganti bearing. Ini untuk kelengkapan gardannya. Jadi strukturnya itu udah seperti RC110 ya, jadi nggak seperti MN dan seri WPL biasa itu kan dia sedikit berbeda. Jadi ini udah berusaha disamakan. Ini untuk cihapnya, juga untuk casing gardannya, dan juga kopel masih plastik ya. Kopel masih plastik, saya udah pesen yang metal, nanti tinggal tunggu datang aja. Biar lebih kuat lagi, kopelnya kita ganti metal. Terus ini baut-baut, jangan sampai hilang. Terus juga ini casing gardannya, casing gardan dan linknya juga masih plastik. Oke. Terus next, ini aksesoris ya, aksesoris untuk grill di body, terus kaca lampu nggak usah dibuka dulu daripada kececer, wiper. Jadi ini scale banget, pokoknya asik banget nih. Dan ini adalah sasis. Yang bikin saya senang di sini adalah model sasisnya, dia profilnya udah U. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia nggak cuma lurus aja. Kalau misalkan lihat di MN dan WPL yang lama, itu kan dia sasisnya cuma lurus. Jadi ketika bengkok ya bengkok gitu. Jadi kalau pakai sasis yang ini dia lebih kokoh ya, karena profil U ini kan dia nggak gampang bengkok untuk sasisnya. Jadi ini jadi nilai plus juga untuk bentuk sasisnya, udah seperti sasis RC Adventure 110 juga. Dan terakhir ini buku manual, nanti kita pelajari, dan ada stikernya. Jadi untuk stiker nanti sepertinya harus benar-benar hati-hati masangnya biar presisi, dan kalau ini karena cuma satu, kalau nanti masangnya nggak presisi ya bisa jelek RC-nya. Oke gitu. Menurut saya untuk impresi pertama saya, RC MN86 ini sangat bagus ya, menarik. Juga karena bodinya itu lebih besar. Saya punya bodi MN yang lama, ini sudah saya modif, saya potong-potong. Jadi teman-teman bisa lihat segala perbandingan bodinya di sini. Nah, jadi jauh lebih panjang MN86 dia. Wheelbase-nya kalau nggak salah antara 23 cm sampai 24 cm. Jadi udah cukup besar sekali, udah kayak RC110 yang short wheelbase. Ini kayak gitu. Oke, sekian unboxing dan sedikit review unboxingnya dari saya tentang MN86. Nanti bagaimana jadinya RC-nya ini kita rakit dan kita mainkan.
nanti saya juga akan review lagi tentang bagaimana RC ini gitu, seperti itu. Oh iya, untuk elektriknya ini emang belum ada elektrik ya, jadi teman-teman bisa pakai sendiri. Kalau saya ini udah nyiapin. Nah, ini dari RC saya yang lama. Itu saya pakai ESC-nya yang 60 ampere dari Hobbywing 1060, dan juga servo JX-nya ini punya saya yang lama juga, saya simpen. Jadi ini yang metal, daripada pakai yang plastik nanti rusak, langsung diganti yang metal ini aja. Terus remote-nya ini juga sekalian. Dulu saya pernah unboxing juga tentang remote Dumbo ini. Nah, ini remote Dumbo X6 itu 6 channel, dan ini remote ekonomis yang paling direkomendasikan buat pemula. Jadi peroperasiannya gampang, terus juga harganya juga terjangkau, dan channelnya juga murah. Jadi bisa pasang winch, pasang modul lampu, terus dan lain sebagainya. Jadi untuk kontrolnya itu udah asik banget untuk Dumbo X6 ini. Gitu. Jadi saya akan mengkombinasikan kit MN ini, terus ESC-nya pakai Hobbywing 1060, terus servonya pakai JX 1181 yang metal, dan remote-nya saya pakai Dumbo RC X6 6 channel. Oke, sekian review dan unboxing dan review dari saya tentang MN86 ini. Semoga bermanfaat dan menarik bagi teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu remote.